Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah meningkatkan kesabaran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersabar dan kuatkan kesabaran. Wa rabitu, dan selalu bersiap siaga meraih sesuatu yang belum tercapai. Semangat. Wattaqullah, dengan meningkatkan ketakwaan. La'allakum tuflihun, untuk mendapatkan suatu kesuksesan, keberuntungan, kemuliaan. Maka memahami sabar hendaknya sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Sebagaimana kita memahami perintah-perintah yang lain, sholat, puasa, zakat, kita harus mengikuti teorinya atau petunjuknya, caranya, metodenya, supaya hasilnya maksimal. Karena sesungguhnya kesabaran ini ketika dikuatkan dengan semangat yang luar biasa, yang artinya himmah, ini memberikan satu motivasi untuk menggali kenapa terjadinya suatu musibah, suatu kegagalan. Dengan demikian, maka dia akan mempersiapkan lebih baik untuk mengulangi, untuk meraih hal-hal yang belum tercapai. Dan kalau kita melihat secara evolusi dalam kehidupan ini, semuanya memang berproses. Pengusaha-pengusaha yang sukses tadinya dari yang kecil, bahkan kadang-kadang mereka jatuh bangun. Ahli-ahli politik, demikian juga ahli-ahli ilmuwan, semuanya berproses. Jadi proses-proses kegagalan awal berikutnya itu menjadi satu motivasi, menjadi pengalaman yang berharga. Maka hakikatnya petunjuk sabar ini sangat berarti sekali ketika kita hayati dengan baik. Yang kedua, sabar juga bisa memberikan satu menjadi obat yang mujarab, yang segera menyelesaikan masalah. Beban-beban yang berat yang dirasakan ketika kita sikapi dengan sabar dan ikhlas. Jadi ikhlas dan sabar itu menyatu. Kalau tidak punya keikhlasan, dia tidak punya kesabaran. Artinya sabar yang tidak didasari dengan keikhlasan, dia tidak sesuai dengan teorinya. Maka sabar ini karena Allah dan untuk Allah. Maka beban yang seberat apapun ketika disikapi dengan sabar menjadi ringan. Namun sebaliknya, ketika orang menghadapi persoalan yang kecil, dia bawa emosi, dia merasa tersinggung, itu kadang-kadang rasa sakitnya bisa berhari-hari, berbulan, bahkan bertahun. Bahkan ada orang yang sakit hati seumur hidup. Salah siapa? Salah sendiri. Karena dia tidak segera move on. Harusnya dia segera move on. Dan kemudian sabar juga sebagai sarana atau jalan mendapatkan keridhaan Allah. Allah memberikan petunjuk dalam berbagai ayatnya. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya menyikapinya dengan benar sehingga dijadikan satu petunjuk, dijadikan suatu motivasi, dijadikan suatu kesempatan untuk mendapat ridha Allah. Kemudian dia selalu berdoa dengan memperbaiki tadi warobitu, bersiap siaga, mengevaluasi, dia akan kejar lagi insya Allah menjadikan keberhasilan berikutnya. Karena itulah upaya-upaya yang kita lakukan, sesungguhnya kesabaran yang sudah kita miliki ini kita tingkatkan, sehingga akan meningkat kasih sayang kita kepada keluarga, kepedulian kita kepada tetangga, rasa empati kita kepada orang-orang yang perlu kita empati, dan hal-hal yang akan meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita miliki. Rasulullah memberikan petunjuk, ada 3 poin di dalam kesabaran. As-sabru alal musibah, as-sabru al ta'ah, as-sabru alal maksiat.
Jadi kesabaran menghadapi musibah, kesabaran meneruskan ketaatan. Jadi ketaatan ini kita tetap istiqomah, supaya istiqomah itu memiliki perjuangan supaya kita tetap taat. Dan kesabaran menghadapi maksiat, kesabaran menghadapi maksiat itu tingkatannya yang paling tinggi. Mari kita coba mengupas tentang bagaimana kesabaran as-sabru alal musibah. Musibah bagian daripada ujian dari Allah dan petunjuk dari Allah. Jadi ketika seseorang berusaha, misalnya usaha dagang, usaha apa saja, dari kegagalan-kegagalan itulah dia meningkat dan menjadikan satu pengalaman untuk lebih tinggi. Demikian juga ketika musibah itu menjadi ujian, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami uji kalian semuanya dengan rasa takut, walju, dan kekurangan, kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan berkurangnya pendapatan, usaha-usahanya gagal, usaha-usahanya menurun dan sebagainya, atau terjadinya musibah. Nah, itu bagian daripada ujian yang harus kita sikapi. Tapi Allah menegaskan wa basyiris sabirin. Ketika dia menyadari bahwa ini adalah takdir Allah, ini adalah kehendak Allah, dan punya rasa optimis, setelah Allah uji, kita ikhlas, Allah akan memberikan satu balasan atau ganti yang lebih banyak. Nah, sehingga ini akan memberikan motivasi yang kuat. Termasuk musibah, kehilangan salah satu keluarga. Nah, ketika kita sikapi dengan benar, maka dibatasi. Sesungguhnya orang-orang yang kehilangan keluarganya maksimal 3 hari untuk bersedih. Setelah itu segera move on, secepat mungkin move on. La yakhillu limra'atin tu'minuna billah wal yaumil akhir. Tidaklah dibolehkan seorang wanita limra'atin yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk meratapi satu persoalan atau bersedih berlarut-larut kecuali sampai 3 hari. Jadi setelah 3 hari segera move on, maksimalnya 3 hari. Nah, dengan menyikapi, kalau bisa secepatnya mungkin. Kenapa bisa secepat mungkin? Karena kita sadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah takdir Allah, semuanya adalah milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian kita sikapi dengan positif, kita berikan doa-doa. Nah, kalau itu memang keluarga, kita ngirim doa, ngirim kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini menjadikan satu persoalan yang sangat mendatangkan nilai-nilai manfaat. Kemudian as-sabru ala ta'ah, sabar untuk selalu taat. Makanya Allah mengingatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera mengejar. Jadi untuk mendapatkan satu kemuliaan itu kita harus segera mengejar terus-menerus, jangan pernah berhenti. Karena yang godaan-godaan nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini sangat besar. Kalau kita tidak kuat-kuatnya, kita akan menjadikan tergiur dengan godaan-godaan dunia, menjadikan kita lupa diri, lupa ibadahnya, lupa semuanya. Ilamu anamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fataru musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi semuanya kehidupan ini merupakan satu keindahan, suatu permainan-permainan yang menyenangkan, keluarga yang menyenangkan, bisnis yang menyenangkan, usaha-usaha yang menyenangkan, sehingga orang berlomba-lomba menumpuk harta. Wa takathurun fil amwal wal aulad, bangga-banggaan dengan harta, padahal Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang berlomba-lomba menumpukan harta, sadarnya setelah masuk liang kubur. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita tetap
istiqomah, tetap semangat, tetap dijadikan semua keberhasilan kita untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah. Kalau itu berupa harta, hartanya kita siapkan untuk memperbanyak ibadah. Kalau buat ilmu, coba konsep-konsep ilmu dengan dakwah dan upaya yang dilakukan dan macam-macam. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal maksiat. Godaan-godaan untuk bermaksiat ini peluangnya sangat tinggi. As-syaitanu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Setan itu selalu menggoda, menakut-nakuti, kemudian melakukan satu maksiat-maksiat. Jadi digoda supaya seakan-akan merasa aman, merasa nyaman dengan keadaannya, dia mengikuti pengaruh-pengaruh orang lain, mengikuti pergaulan sekarang itu, apalagi ke sistem maksiat sekarang ini sudah didesain sedemikian rupa sistematis. Coba kita melihat tempat-tempat untuk melakukan hal-hal yang maksiat pun didesain sedemikian rupa sehingga hampir nyaris tidak nampak, sangat halus. Mas, boleh jadi semua orang tidak tahu, tapi malaikat selalu mencatat. Nah, inilah kita yang perlu dijaga agar ketergodaan bisikan-bisikan hati hendaknya dipanjatkan doanya kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan-godaan, dari maksiat-maksiat yang menggoda ini semuanya. Selalu minta tolong. Kalau perlu perbanyak sholatnya, perbanyak zikirnya, jangan lepas dari aktivitas selain tidur, melekat. Ini kita biasakan, kita kasih sayang, kita selalu dan tidak lupa juga tentang kematian. Selalu ingat kematian. Karena man aqyasunna, siapa orang yang cerdas? Man kana aktsara dzikran lil maut fastadat bihi. Orang yang selalu ingat kematian dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran di dalam mencapai ridha Allah. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.